wabarakatuh. Ini tidak ada yang menjawab. Salam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini ya, pagi menjelang siang ya, ini kita masih bisa berkumpul melalui metode daring untuk melaksanakan pelajaran kita seperti biasanya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu semua kelas 12 AP ya. Alhamdulillah kalian ikut bergabung semua untuk Google Meeting ya. Ada satu siswa lagi ini yang belum tergabung. Siapa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu satu siswa lagi? Jumlah siswanya 30 berapa sih? 12 AP? 32. Berarti ada sekitar satu siswa lagi yang belum ikut bergabung. Itu temannya. Siapa itu? Kenapa? Lulu izin, Bu. Lulu. Katanya HP-nya lumayan, Bu. Oh ya, oke. HP-nya kenapa lobet? Tadi di restart ulang ya. Soalnya panas. Oke. Ya udah, sambil menunggu temannya ya satu lagi, kita langsung saja mulai pelajaran kita hari ini ya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang ukuran pemusatan data. Setelah minggu lalu kita membahas tentang penyajian data, sekarang ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data ini ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Ukuran pemusatan data itu sendiri adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ya. Nah, dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan hitung atau mean, median, dan modus. Ya. Oke. Sebelumnya sebenarnya materi ini sudah pernah kalian bahas saat kalian kelas 2 SMP ya, atau kelas 8 SMP. Saya ingat sekali waktu itu saya juga belajar di kelas 8, kelas 2 SMP, materinya yaitu tentang ini, mean, median, dan modus. Oke, sekarang kita mencari rataan. Yang pertama rataan hitung atau mean ya. Rataan hitung suatu data atau mean adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ya. Nah, untuk rataan hitung itu ada macam-macam ya. Ada data tunggal, data kelompok, rataan sementara, dan rata-rata gabungan. Yang kita bahas yang sekarang adalah data tunggal ya. Nah, untuk data tunggal itu sendiri, mencari rata-rata X-nya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi banyaknya data. Artinya jumlah semua data ini dibagi dengan banyaknya data, itu rumusnya ya. Atau kalau dalam bentuk notasi sigma dapat ditulis ini rumusnya ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, perhatikan ini. Hitunglah mean dari data berikut. Yang A, 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3. Ini ya. Data yang A ini perhatikan ya. Ini ada A, soal A dan ada soal B. Untuk menjawab yang A yaitu jumlahkan semua angka yang A ini 4 tambah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 7 dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Ya. Jumlah semuanya ini dibagi dengan banyaknya data. Ya. Banyaknya data ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Jumlah semuanya ini 52 dibagi 10 sama dengan 5,2. Itu
itu yang A. Kemudian yang B juga sama seperti yang A, kita jumlahkan terlebih dahulu. Jumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data ada 8. Nah, jumlah seluruhnya kan 313 dibagi 8 sama dengan 39,125. Ini yang B. Ya. Untuk main data tunggal paham? Paham, Bu. Paham? Oke. Untuk materi ini main ya. Kayaknya ada yang mau pegang sebentar ya. Oke. Oh ya, dulu. Oke. 12 AP lengkap ya. Oke. Nah, kalau men ini tinggal kita sebenarnya kalau men ini tidak perlu mengurutkan dari yang paling rendah, tapi langsung saja menjumlahkannya lalu dibagi dengan banyaknya data. Ya, kalau median baru dari yang paling terendah dulu. Diurutkan sampai yang paling tertinggi. Nanti kita membahas median. Sekarang kita membahas men. Untuk men data tunggal oke, kalian sudah paham. Sekarang men data berkelompok. Data yang dikelompokkan. Nah, untuk rataan hitung untuk data yang dikelompokkan, ini lihat rumusnya adalah F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2, F3 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya per F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya ya. Kalau dalam bentuk notasi sigma ini rumusnya. Di mana X ini adalah rataan hitung, sementara Fi ini adalah frekuensi kelas TI dan Xi ini nilai tengah, N adalah banyaknya kelas interval. Oke. Perhatikan contoh. Tentukan men dari data-data berikut. Perhatikan yang A. Di sini kalau untuk yang A ini sudah ada nilai tengah dan frekuensinya. Nilai tengah itu adalah Xi ya. Di sini nilai tengahnya sudah ada dan frekuensinya juga sudah ada. Ya. Oke. Ini nilai Xi-nya dan ini nilai frekuensinya. Lalu yang B, kalau yang B dia belum ada nilai tengah, hanya ada data intervalnya ya, nilai intervalnya lalu frekuensinya. Kita jawab dulu yang A. Karena yang A ini sudah ada nilai tengah dan frekuensinya, langsung saja ya. Langsung saja, karena rumusnya kan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya ya. Dibagi F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya ya. Oke, F1-nya adalah 6. X1-nya ini 4. F2-nya berapa? F2-nya berapa? 10. Oke. X2-nya? X2-nya 5. F3-nya? 5. F4. X3-nya 6 ya. Lalu F4-nya 12, X4-nya 7, F5-nya 8, X5-nya 8. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini ya. 6 dikali 4 ditambah 10 dikali 5 ditambah 4 kali 6 ditambah 12 kali 7 tambah 8 kali 8 per frekuensinya F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. F1 nya 6 tambah 10 tambah 4 tambah 12 tambah 8. Ini ya, per ini 6 tambah 10 tambah 4 tambah 12 tambah 8. Paham kan? Paham nggak? Paham. Oke. Di 6 kali 4 tambah 10 kali 5 tambah 4 kali 6 dan seterusnya, ini adalah jumlahnya 246 ya. Setelah dikalikan lalu dijumlahkan, jumlahnya adalah 246 lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya di sini ada 40, maka 246 dibagi 40 adalah 6,15 ya. Ini yang A. Kemudian yang B, karena yang B itu yang diketahui hanya data intervalnya saja dan frekuensi, maka kita cari nilai tengahnya atau Xi-nya terlebih dahulu, lalu setelah itu Fi dikali Xi. Ya. Nilai tengahnya berapa? Ini kalian buat tabelnya ya, datanya sudah, tinggal kita masukkan. Nilai tengahnya belum ada, dikosongkan dulu, lalu frekuensinya sudah ada, masukkan, lalu Fi dikali Xi. Nah, nilai tengahnya 10 ditambah 14 dibagi 2, 24 dibagi 2, 12, 15 ditambah 19, 34, 34 dibagi 2, 17, lalu 20 tambah 24 berapa? 44, 44 dibagi 2 berapa? 22.
dan seterusnya. Ini paham ya untuk nilai tengah? Paham tidak? Paham, Bu. Oke, nilai tengah paham. Sekarang FI dikali XI. FI-nya 6, XI-nya 12. 6 kali 12, 72. 4 dikali 17, 68. 12 kali 22, 264. 16 kali 27, 432. 10 dikali 32, 320. 2 kali 37, 74. Nah, FI ini dijumlahkan. 50 frekuensinya. FI dikali XI dijumlahkan juga 1230. Nah, masukkanlah ke dalam rumusnya. Pakai rumus notasi sigma. Sebenarnya mau pakai rumus notasi sigma boleh, tidak juga tidak masalah ya. Tinggal kalian bagi saja 1230 bagi 50, sebenarnya sama aja sih. Ya udah, masukkan aja FI dikali XI kan 1230. Tulis 1230 dibagi FI-nya 50. Jadi 1230 dibagi 50 adalah 24,6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, paham nih. Kita lanjut ya. Ini untuk main data yang dikelompokkan. Lalu selanjutnya adalah rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara atau rataan sementara ya, XS ya. Oke, adapun rumusnya ini rata-rata nilai X sama dengan XS ditambah ini ya. Sigma N I sama dengan 1 FI dikali DI per sigma N I sama dengan 1 FI. Di mana XS itu adalah rataan sementara dan DI, untuk mencari DI ini rumusnya adalah XI dikurang XS. Nah, sementara nilai XS itu sendiri itu biasanya diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi data yang memiliki nilai frekuensi paling besar itulah yang disebut dengan XS-nya. Perhatikan contoh. Tentukan main dari data-data berikut dengan menggunakan rataan sementara. Perhatikan ini ya. Ini seperti soal yang sebelumnya ya. Sama soal, cuma kalau yang sebelumnya kan dengan rataan data yang dikelompokkan, kalau ini dengan data sementara ya, atau rataan sementara ya. Oke, kita jawab. Yang A, perhatikan di sini ada soalnya adalah sudah ada XI dan FI-nya. Karena di soalnya sudah ada XI dan FI, maka kita tinggal mencari DI-nya saja. Rumus DI itu apa? XI dikurang XS. Nah, XS nilai rataan sementaranya itu adalah nilai frekuensi yang paling besar, datum yang memiliki frekuensi paling terbesar. Lihat ini frekuensinya, yang paling terbesar frekuensinya berapa? 12. Ini frekuensinya 12 paling besar. Berarti nilai XS-nya yang mana? Nilai XS-nya adalah 7. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus DI. XI dikurang XS. XI-nya 4, XS-nya 7. 4 dikurang 7 negatif 3. Lalu 5 dikurang 7 negatif 2. 6 dikurang 7 sama dengan negatif 1. 7 dikurang 7, 0, 8 dikurang 7, 1. Sudah ketemu DI-nya. FI-nya juga sudah ada. Sekarang masukkan ke dalam rumusnya FI, bukan ke dalam rumus ya. Sekarang kita cari FI dikali DI-nya. FI-nya 6, DI-nya negatif 3. Kenapa langsung dikalikan? Memudahkan kalian saat dimasukkan ke dalam rumusnya. Gitu ya. Ya sebenarnya kalau kalian nggak mau mencari FIDI-nya ya tidak masalah, cuma nanti ribet gitu ya. Jadi mendingan dibuat satu tabel, kalian kalikan FI dikali DI seperti itu ya. Nah, 6 dikali negatif 3 negatif 18, 10 dikali negatif 2 negatif 20, 4 dikali negatif 1 negatif 4, 12 dikali 0 0, 8 dikali 1 8. FI dikali DI itu kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 34. Nah, sekarang rata-rata X-nya adalah XS ditambah rumusnya ya, sama dengan XS-nya berapa? 7, ya kan? Ditambah FI dikali DI-nya negatif 34, dibagi FI-nya berapa? 40. Nah, ini kalian bagi terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 7. Negatif 34 dibagi 40 negatif 0,85, ya kan?
Nah, positif dikali negatif, negatif. Maka 7 dikurang 0,85 sama dengan 6,15. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut yang B. Ya. Soal yang B. Nah, kalau soal yang B ini kan belum ada nilai tengahnya ya. Sama saja, cuma ini kita cari nilai tengahnya dulu. Caranya sama seperti yang A tadi, cuma kalau yang A kan udah ada nilai XI ya, tinggal kita cari aja XS-nya. Sementara kalau yang B ini kan soalnya hanya ada data intervalnya sama frekuensinya saja ya. Ya udah, berarti kita cari nilai tengahnya ya. Datanya kita masukkan, data intervalnya, XI-nya adalah 10 ditambah 14 sama dengan 24, dibagi 2, 12. Lalu DI sama dengan XI dikurang XS. Nah, dan seterusnya ya, 15 ditambah 19, 34, 34 dibagi 2, 17. Ini 20 ditambah 24, 42, 42 dibagi 2, 22. Ini juga sama dan seterusnya pokoknya ya. Oke, sudah ketemu nilai tengahnya atau XI-nya. Sekarang DI, kita cari DI-nya. Rumus DI adalah XI dikurang XS. Nah, sebelum mencari DI, kalian tentukan dulu nilai XS-nya. Nah, dari FI-nya ini, nah coba lihat di frekuensinya. Frekuensi yang paling tertinggi yang mana? Frekuensi paling tertingginya berapa? 16. Oke, frekuensi yang paling tertingginya adalah 16 ya kan? Oke, berarti nilai XS-nya adalah ini 27. Paham nggak di sini untuk menentukan nilai XS? Paham. Paham ya? Oke. Karena XS-nya sudah ada, sekarang kalian cari nilai DI-nya. XI dikurang XS. XI-nya 12 dikurang 27 sama dengan negatif 15. 17 dikurang 27 sama dengan negatif 10. Nah, lalu 22 dikurangi 27 sama dengan negatif 5 dan seterusnya ya. Oke. Nah, setelah kita mencari DI-nya ya, DI sudah dicari. Sekarang kita cari FI dikali DI-nya. FI dikali DI, FI-nya berapa? 6, DI-nya negatif 15. 6 dikali negatif 15 adalah negatif 90. Lalu 4 dikali negatif 10 berapa? Negatif 40. 12 dikali negatif 5, negatif 60. 16 dikali 0, 0. 10 dikali 5, 50. 2 kali 10, 20. Nah, ini kalian jumlahkan, ketemu jawabannya negatif 120. Min 90 tambah min 40 tambah min 60 tambah 0 tambah 50 tambah 20. Begitu juga FI-nya setelah dijumlahkan hasilnya ternyata 50. Nah, tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya. XS-nya 27, FI dikali DI negatif 120. FI-nya itu sendiri 50. Ya. 27 ditambah negatif 120 dibagi 50. Negatif 120 dibagi 50 adalah negatif 2,4. Ini dulu dibagi ya, jangan langsung dijumlahkan. Jangan sampai kalian menghitungnya 27 ditambah min 120 dibagi 50, itu salah ya. Jika penjumlahan tersebut ada kali dan baginya, kalikan dulu atau dibagi dulu baru ditambahkan. Seperti itu ya. Jadi 27. Nah, ditulis di sini 27. Min 120 dibagi 50. Min 2,4. Min 2,4 negatif berarti kan negatif kali positif. Negatif berarti dikurang 2,4. 27 dikurang 2,4 sama dengan 24,6. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Berarti 27-nya itu dikali minimum 120 aja ya, Bu? Tidak, salah. Justru maksud Ibu kalau ini penjumlahan ya, terus ada pembagian juga. Pembagian dulu, dibagi dulu baru dijumlahkan. Atau misalkan penjumlahan ada perkalian, dikalikan dulu baru dijumlahkan. Sama seperti yang ini loh. Yang tadi di atas tuh data yang dikelompokkan kan ada ya. Nih. Dijumlahkan dulu terus dibagi ya. Kalau nggak salah yang ini deh. Oh, salah ya.
Ini. Oh, salah nih, bukan. Oh, ini. Nih yang ini. Ini kan dikali ya, 6 kali 4 tambah 10 kali 5. Ini dikali dulu. 6 kali 4, 24, ditambah 10 kali 5, 50, ditambah 4 kali 6, 24, ditambah. Jadi kalau penjumlahan seperti ini dikali dulu baru ditambah gitu ya. Jadi bukan 6 kali 4, 24, tambah 10, 34, salah. Ya, begitu juga dengan ini. Soal yang tadi rataan sementara ini. Nih. Ya, dibagi dulu. Negatif 120 dibagi 50, negatif 2,4. Negatif kali positif sama dengan negatif, maka 27 dikurang 2,4 sama dengan 24,6. Seperti itu ya. Jadi dibagi dulu, nggak langsung 27 ditambah negatif 120, salah itu ya. Dibagi dulu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau diam saja berarti tidak ada yang mau ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu rata-rata gabungan. Perhatikan, jika F1 bilangan yang mempunyai rataan hitung rata-rata X1, terus lalu F2 bilangan yang mempunyai rataan hitung rata-rata X2, dan Fn bilangan yang mempunyai rataan hitung Xn atau rata-rata N, maka rataan hitung dari keseluruhan bilangan itu adalah ini rumusnya. Kalau menggunakan notasi sigma ini, kalau tidak menggunakan notasi sigma rumusnya ini. Ya. Oke. Sekarang kita kita lihat contoh soalnya. Rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160 cm. Sedangkan 20 siswa mempunyai rata-rata tinggi badan 170 cm. Tentukan rata-rata tinggi badan ke-30 siswa dan siswi tersebut. Nah, dari soal ini sudah kelihatan bahwa 10 siswi ini adalah F1-nya. 160 cm adalah X1. Sedangkan ini 20 siswa ini F2, 170 cm ini adalah X2. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumusnya. XG atau rata-rata gabungannya sama dengan F1 dikali rata-rata X1 ditambah F2 dikali rata-rata X2. Paham nggak soal yang ini? Rataan gabungan ini. Jadi dari soalnya aja sudah kelihatan ya, rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160 cm. Jelas berarti ini rata-rata X1-nya. Sedangkan 20 siswa mempunyai rata-rata tinggi badan 170 cm. Berarti ini X2-nya, begitu ya. Maka masukkan ke dalam rumus F1 dikali rata-rata X1 ditambah F2 dikali rata-rata X2 dibagi F1 ditambah F2. Ini 10 dikali 160 ditambah 20 kali 170 dibagi 10 ditambah 20. Kalikan dulu ini. 10 dikali 160 berapa? 1600. 20 dikali 170 3400. 3400 ditambah 1600, atau nih saya iniin lagi deh ya. Saya buat sininya. Equation. Nah, ini. Kalau kalian takutnya ada yang bingung. Nah, 1000, perhatikan. 10 dikali 160 berapa? 1600 ya. Nah, ditambah 20 dikali 170, 3400. Dibagi 10 ditambah 20, 30. Sama dengan 5000 per 30. Maka jawabannya 5000 dibagi 30 adalah 166 2 per 3 cm kalau berbentuk pecahan campuran. Tapi kalau tidak disederhanakan juga tidak masalah. Langsung saja 5000 dibagi 30 sama dengan 166,66 cm.
Gitu. Jadi rata-rata tinggi badan ke-30 siswa dan siswi adalah 166,2/3 cm atau 166,66 cm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi median. Setelah kita membahas men, sekarang kita membahas mediannya. Nah, median itu sendiri disimbolkan dengan ME. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama sehingga median disebut juga ukuran letak. Nah, kalau median ini berbeda dengan men. Kalau men tidak perlu diurutkan, langsung dijumlahkan saja. Tapi kalau median ini harus diurutkan. Kita ambil nilai tengahnya. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau median ini adalah nilai tengahnya ini dari kumpulan data tersebut. Gitu ya. Oke. Sebenarnya median itu bisa kita cari menggunakan rumus, bisa juga tidak. Perhatikan untuk median data tunggal ya. Jika n-nya ganjil, n itu kan banyaknya data ya, banyaknya data. Nah, jika banyaknya data itu berjumlah ganjil, maka rumusnya itu ini. Nah, tapi jika banyaknya data itu berjumlah genap, maka rumusnya ini. Nah, kita perhatikan contoh soal ini. Tentukan median dari data berikut. 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Ini kita urutkan dari yang paling terkecil. Paling terkecil nih diurutkannya ya. Paling terkecilnya adalah 3, tulis 3. Habis 3 berapa? 4. Habis 4, 5. Lalu 6. Ada lagi enggak 6-nya? Oh, ada lagi 2. 6 lagi. Lalu 7, 8, 9, dan 10. Nah, ini kita masukkan. 3 adalah X1-nya, 4 X2-nya, 5 X3-nya, dan seterusnya. Ternyata 10 adalah X9. Berarti data ini berjumlah ganjil. Kalau ganjil gunakan rumus yang ini. Xn plus 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, n-nya berapa banyaknya data? Karena kan ini ganjil nih ya, sampai X9 berarti ada 9 data dong, ya kan? 9 datum, 9 ditambah 1 dibagi 2, 10 dibagi 2, 5. Nah, X5-nya nilainya berapa? Lihat ini X5, nilai X5-nya berapa? 6. Berarti mediannya adalah 6. Kalau menggunakan rumus. Kalau tidak menggunakan rumus, gampang. Tinggal cari aja nilai tengahnya. Nih, nggak usah pakai rumus ini nih. Tinggal cari nilai tengahnya. Kan ini ganjil. Kalau ganjil mah udah jelas ada satu yang tidak memiliki pasangan. Berarti 6 ini. Kan kalau 3 ini, nih ya. Ini yang tidak memiliki pasangan. 4 kiri, 4 kanan. Sudah punya pasangan masing-masing. Tinggal ini satu tidak memiliki pasangan. Nah, inilah nilai mediannya. Kalau ganjil ya, X5 ini adalah nilai mediannya 6. Paham sampai sini? Enakan pakai rumus atau tidak? Lebih gampang. Iya, tinggal tentuin aja. Oh, ini nilai mediannya yang di tengah ini ya. Ini berarti 6 gitu ya. Tapi kalau genap bagaimana? Perhatikan contoh ini. Nih. Sama ya, kita urutkan dulu dari yang paling terkecil. Berarti dari 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37. Kita urutkan dari yang paling terkecil. Ya kan? Nah, 28 di sini sebagai X1, 29 X2, 30 X3, dan seterusnya. 37 ternyata X8. Berarti ini datanya genap. Kalau menggunakan rumus, kita masukkan saja rumusnya. Nah, kalau N-nya kan genap nih, banyaknya data genap, berarti rumusnya ini. Nah, masukkan ke dalam rumusnya. Setengah X dikali Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Setengah Xn, N-nya berapa? 8. Ya, N-nya 8, banyaknya datumnya 8. Berarti 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti setengah dikali X4 ditambah Xn per 2 ditambah 1. N-nya 8. 8 dibagi 2, 4. 4 tambah 1, 5. Berarti setengah dikali X4 ditambah X5.
Ya, sama dengan X4-nya berapa? X4-nya 32 ditambah X5-nya 33. Maka setengah dikali 32 ditambah 33. 32 ditambah 33 berapa? 65. 65 dibagi 2 adalah 32,5 gitu. Nah, ini kalau menggunakan rumus. Kalau tidak menggunakan rumus bagaimana? Lihat di sini, ini kan datanya genap ya. Ambil dua angka, dua datum yang ini. Nah, kalau tidak menggunakan rumus gampang. Ini kan ada 8 ya jumlah datumnya ini. Ya kan, banyaknya data ini kan ada 8 banyaknya datum. Ambil dua yang posisinya di tengah. 3 kiri, 3 kanan. Berarti 2 ini dong pasangannya, ya kan? Nah, ini diambil, dibagi 2. 32 ditambah 33, 65 dibagi 2. 32,5. Sama kan jawabannya? Nah, enak yang mana? Enak nggak kalau nggak pakai rumus? Nggak usah pakai rumus, Bu. Nah, kalau median begitu ya gampang, kita tinggal ambil nilai tengahnya aja gitu. Tapi tetap harus diurutkan dari yang paling terkecil nilainya sampai terbesar seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah membahas median data tunggal, sekarang median data berkelompok. Nah, kalau median data berkelompok, rumusnya adalah ini. Ada tepi bawahnya, TB ditambah N/2 dikurang FK. FK ini apa? Ini jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Dibagi F-nya, frekuensi kelas mediannya, dikali P. P ini adalah interval kelasnya. Oke, di mana TB merupakan tepi bawah kelas median? Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2. Sedangkan N ini adalah banyaknya datum, itu dihitung dari jumlah frekuensinya. Ya. Terus FK. FK jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F frekuensi kelas median, sedangkan untuk mencari interval kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Oke, perhatikan contoh. Nah, ini contohnya. Diberikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Perhatikan nilainya 40 sampai 44, frekuensinya 3 dan seterusnya. Jumlah frekuensinya 60. Nah, jumlah frekuensi 60 ini adalah N-nya. N-nya itu kan banyaknya datum dilihat dari frekuensinya. Karena kalau nilainya dihitung dari sini, nilainya masih berbentuk interval. Tapi kalau udah berbentuk nilai tengah, ya XI, bisa dijumlahkan. Ya. Iya, Bu. Dulu bentar. Salah ya. Frekuensi ya nilai tengah ya berbeda ya. Jadi frekuensi ini kan datum loh, data ya. Jadi misalkan nilai anak yang jumlahnya 40 sampai 4, nilai yang jumlahnya 40 sampai 44, intervalnya 40 sampai 44, ada 3 anak gitu ya. Jadi bukan tadi saya salah ya. Tidak ya. Jadi misalkan jumlah nilai matematika siswa kelas 12 AP yang nilainya 40 sampai 44. Coba dilihat. Oh, misalkan Lulu nilainya 43. Kori nilainya 40. Terus satu lagi misalkan siapa? Dela nilainya 44. Nah, berarti selain itu ada lagi nggak? Nggak ada, cuma ada 3 anak itu. Nah, berarti 3 anak itu saja. Ya, tulis di sini 3. Gitu, paham nggak? Jadi jumlah siswanya lah istilahnya ya. Frekuensi ini disebut dengan banyaknya datum dari data ini. Gitu, ya. Oke. Pertanyaannya, tentukan median dari data tersebut. Nah, kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2. N itu tadi apa saya sebutkan? Apa nilai N-nya? Jumlah frekuensinya N itu ya kan?
Ini kan N dibagi 2 nih. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2. N-nya itu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 60, berarti 60 dibagi 2 sama dengan 30. Paham? Kelas median adalah kelas yang memuat datum yang ke-30 nih. Nah, oke, yaitu kelas mediannya yang mana? Yang memuat datum ke-30. Kelas mediannya berarti yang mana? Kalian hitung dari atas. 3 ditambah 6, 9. 9 ditambah 14 adalah 23. 23 ditambah 10, 33. Nah, berarti kelas mediannya adalah ini. 55 sampai 59. Frekuensi kelas mediannya 10. Kelas mediannya sendiri yaitu 55 sampai 59. Nah, TB-nya berapa? TB-nya tepi bawah ini dikurangi 0,5. Ini tepi bawah, ini tepi atas. 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Lalu FK ini frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi sebelum kelas median. Kan ini frekuensi kelas mediannya kan 10 nih. Paham nggak? Frekuensi kelas mediannya. Kenapa Bu di angka 10? Kok bisa di angka 10? Ini loh, kan sudah saya jelaskan. Yang memuat datum ke-30 ini makanya dijumlahkan dulu. 3 tambah 6 tambah 14, 23 ditambah 10, 33. Berarti di sini frekuensi kelas mediannya. Nah, FK ini berapa? FK ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti 3 ditambah 6 tambah 14 kalau frekuensi sebelum kelas median. Paham nggak? 3 ditambah 6 ditambah 14 sama dengan 23. Lalu frekuensinya berapa? Frekuensi F ini apa? Frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya adalah 10 ini. Ditulis 10. Lalu interval kelasnya berapa? Intervalnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Untuk mencari tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Nah, yang mana? Yang ini yang kelas mediannya yang kita gunakan. 55 ini tepi bawah, 59 ini 55 batas bawah, 59 batas atas. Tepi bawahnya 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Tapi kalau batas atasnya 59 ditambah 0,5, 59,5. Maka nilai intervalnya adalah 59,5 dikurang 54,5 sama dengan 5. Mediannya adalah 54,5. Masukkan ke rumusnya nih, rumus median. TB ditambah N/2 dikurang FK dibagi F dikali P. P ini interval kelas. Masukkan rumusnya. TB-nya 54,5 ditambah N dibagi 2. N-nya kan 60. N-nya kan jumlah frekuensi, datum frekuensinya ya. 60 dibagi 2 dikurang FK-nya 23 dikurang 23 dibagi F-nya berapa? 10. Nah, 60 dibagi 2, 30. 30 dikurang 23, 7 dikali 5, 35. Makalah ditulis di sini. 54,5 ditambah 35 dibagi 10. Nah, jadi 35 ini dari 60 dibagi 2, 30. 30 dikurang 23, 7 dikali 5, 35. Sama dengan 54,5 ditambah 3,5. Ya. Nah, 3,5 dari mana? Kok 3,5, Bu? Karena 35 dibagi 10. Ya. Jadinya 54,5 tambah 3,5 sama dengan 58. Sampai sini. Paham atau tidak? Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau enggak yang min 30-nya Ibu ituin dulu pakai yang 60, Bu. Jadi 60 dibagi 2 sama dengan min 30 gitu. 60 dibagi 2 min 30 ya enggak dong?
min 30-nya sebelum itunya gimana, Bu? Takutnya bingung. Kok min 30 sih? Bukan min 30 dong. Ke 30. Datum ke 30. Oh, datum ke 30 ini dari mana gitu maksudnya. Ya, maksudnya gitu. Takutnya bingung. Nah, ini loh dari Dari sini. 3 ditambah 6 berapa? 3 tambah 6 berapa? 9. 9 ditambah 14 berapa? 23. 23 ditambah 10 berapa? 33. Nah, berarti yang memuat datum ke 30 ini ada di sini. Ada di frekuensi 10 dan kelas mediannya 55 sampai 59. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke 30. Nah, jadi gini, salah nih. Saya jelasin lagi. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke 30. 30 dari mana? Ini, lihat di sini nih. N dibagi 2. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2. Ya kan, N dibagi 2. N-nya yang mana? N-nya ini adalah ini nih. N adalah banyaknya datum. Banyaknya datum itu dilihat dari mana? Jumlah frekuensinya. Berarti lihat di sini. N-nya adalah 60. Jumlah banyaknya frekuensi ini adalah banyaknya datum. Adalah 60. Berarti 60 dibagi 2. Kan rumusnya kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2. Berarti 60 dibagi 2 sama dengan 30. Yaitu yang mana? Kelas mediannya. Ya hitung. 3 tambah 6, 9. Tambah 14, 23. Tambah 10, 33. Berarti ada di sini kelas mediannya. 55 sampai 59 ini. Nah, kelas median adalah kelas yang memuat datum ke 30. Yaitu 55 sampai 59. Atau nih, saya iniin dulu ya, saya tambahkan lagi di sini. N dibagi 2, saya tambahkan rumusnya lagi di sini ya. N dibagi 2, N, ini N dibagi 2 ya, sama dengan, tambahkan lagi, N-nya berapa? 60 dibagi 2 sama dengan 30. Paham? Sampai sini? Iya, Bu. Maksudnya digituin. Oke ya. Paham ya? Paham. Kita masuk ke materi modus. Bukan modal dusta ya. Oke, ini modusnya. Modus suatu data adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Perhatikan beberapa data berikut. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Oke. Untuk menentukan nilai modusnya itu dilihat dari mana? Dilihat dari frekuensi yang paling terbesar. Contoh nih, perhatikan contoh. Tentukan modus dari data berikut. Nilainya 60, 62, 65, 70, 73. Frekuensinya 8, 6, 18, 5, dan 3. Nah, berarti nilai modusnya yang mana? 18. Salah, bukan 18 nilai modusnya. Nilai modusnya 65. Tapi dari mana dilihatnya? Dilihat dari nilai frekuensi paling terbesar. Nilai frekuensi paling terbesarnya adalah 18. Berarti nilai modusnya adalah 65. Nah, nilai dengan frekuensi paling besar adalah 65. Modus dari data tersebut adalah 65. Gitu. Jadi dilihat dulu frekuensi paling besar mana? 18. Jadi bukan karena dia posisinya di tengah itu nilai modus ya, salah. Mau dia posisi 18-nya ini di pinggir juga berarti nilai modusnya 60. Nih, misal di pinggir ini 28 nih frekuensinya. Berarti nilai modusnya mana? 60 ini. Gitu ya. Jadi nilai modus ini dilihat dari data yang paling dari nilai frekuensi yang paling besar, begitu ya. Untuk yang contoh yang pertama paham? Paham, Bu. Oke. Perhatikan ini.
Untuk menentukan modus untuk data yang dikelompokkan dinyatakan dalam interval kelas. Digunakan rumus berikut ini. Rumus modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Ini rumusnya. P ini adalah interval kelas ya. TB tepi bawah kelas modus. Kelas modus umumnya adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Lalu D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. Dan P-nya adalah interval kelas. Oke, perhatikan contoh. Tentukan modus dari data pada tabel berikut. Lihat di sini ada data tinggi badan siswa. Ya, terserah mau tinggi badan siswa atau mahasiswa terserah ya. Pokoknya ada data tinggi badan. Yang tingginya 150 sampai 152, ada sekitar 8 orang. 153 sampai dengan 155 ada sekitar 12 orang. Nah, ini dijumlahkan frekuensinya adalah 50. Ya. Oke. Sekarang kita cari kelas modusnya. Kelas modusnya berapa? Kelas modus dilihat dulu frekuensi paling besar yang mana? Mana frekuensi paling besarnya? Yang 159 sampai 161. Berarti frekuensi paling besarnya adalah 17 ya. Frekuensi paling besarnya kan 17. Berarti kelas modusnya adalah 159 sampai 161. Nah, ini yang akan kita cari ya. 159 ini tepi bawah, 161 ini tepi atas. Oke. TB-nya berapa? TB-nya ini 159 tepi batas bawah ya. 161 batas atas. Untuk mencari tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Untuk mencari tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Nah, begitu ya. Jadi saya ini perasaan berulang-ulang ya supaya kalian tahu bahwa untuk mencari tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah 0,5 gitu. Jadi berulang-ulang saya ngomong, mudah-mudahan kalian nyangkut ya. Oke, jadi TB itu batas bawah ini 159 batas bawah, 161 batas atas. 159 dikurangi 0,5 sama dengan 158,5. Inilah TB-nya. Lalu D1-nya berapa? D1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Ingat bahasanya. Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Nah, frekuensi kelas modus yang mana? 17 ini. Inilah frekuensi kelas modusnya yang paling besar. Dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Berarti kalau sebelum itu adalah 10 ini. Berarti 17 dikurang 10 sama dengan 7. Lalu D2-nya berapa? D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Nah, setelah kelas modus berarti 3. Frekuensi kelas modusnya kan 17. Dan frekuensi setelah kelas modus adalah 3, maka 17 dikurang 3 sama dengan 14. Ini ketemu D2-nya. Lalu P-nya, interval kelasnya. Interval kelasnya itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Ya, tepi atasnya berapa? Ini 161 ditambah 0,5. Ya, jadi 161,5 dikurangi tepi bawahnya berapa? 158,5. 161,5 ditambah 158,5 dikurang 158,5 sama dengan 3. Jadi interval kelasnya adalah 3. Gitu. Paham sampai sini? Paham tidak? Paham, Bu. Oke. Sudah selesai ya?
Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P interval. Ya, TB-nya berapa? TB-nya adalah tepi bawah 158,5 ditambah D1-nya berapa? D1-nya adalah 7. 7 dari mana? Ini loh. 7 dibagi D1 ditambah D2. D1 tambah D2 sama dengan 7 ditambah 14 dikali 3. Nah, ini kita inikan dulu, kita bagi dulu ya, dikalikan dulu nih. 158,5 ditambah 7 kali 3 21 dibagi 7 ditambah 14 21 juga. 21 dibagi 21 sama dengan 1. Maka 158,5 ditambah 1 sama dengan 159,5. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu 161 dikali 0,5 juta. Kenapa? Yang 161 itu dikali 0,5 juga. Kok dikali sih? Bukan dikali loh. Ini nih, ini kan kelas modusnya ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Untuk mencari tepi bawah itu kan, batas bawah ini 159 dikurang 0,5 sama dengan 158,5. Sedangkan batas atasnya kan 161. Nah, untuk mencari tepi atas itu batas atas 161 ditambah 0,5. Jadi 161,5. 158,5 ditambah 161,5 ditambah dikurang astagfirullahaladzim, salah nih saya. Oke, tepi bawahnya 158,5 jadi 159 dikurang 0,5 sama dengan 158,5. Tepi atasnya 161 ini ditambah 0,5 jadi 161,5. Nah, untuk mencari interval tepi atas dikurang tepi bawah 161,5 dikurang 158,5 sama dengan 3 begitu. Ya, jadi 161,5 ini asalnya dari 161 tepi atas ini, batas atas ini ditambah 0,5 begitu. Bukan dikali 0,5 ya. Paham, Bu, paham. Oke, kalau sudah paham ya, nanti kalian ke Google Classroom-nya. Nanti saya berikan kode Google Classroom-nya ya. Silahkan sama kalian kerjakan ya. Tugasnya di sana ada tugas dan ada materi ini ya. Materinya catat di buku catatan, terus tugasnya seperti minggu lalu ya, dikerjakan di kertas HVS atau kalau bisa di print atau di kertas folio ya. Lalu difoto kirim ke Google Classroom-nya ya. Kemudian untuk yang yang tugas minggu lalu yang belum mengumpulkan, mangga silahkan dikumpulkan, masih saya terima ya. Silahkan dikumpulkan, tolong kerjasamanya ya. Ibu. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.